Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini, masih dari kegiatan belajar dari rumah. Kalian tetap semangat ya meski belajar dari rumah. Nah, kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini anak-anak, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Jawa, yaitu di ulangan 5, urip resik lan sehat. Nah, kita awali ya kegiatan kita. Untuk materi pokok pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi teks buku harian atau mengidentifikasi teks buku harian. Nanti kita akan belajar tentang tegese buku harian atau arti buku harian, maknanya, titiani buku harian atau ciri-ciri buku harian, struktur teks buku harian. Kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pelajaran ini adalah yaitu pada 3.5 mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks buku harian sederhana tentang kegiatan diri sendiri atau anggota keluarga secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran diharapkan anak-anak kalian dapat menuliskan arti buku harian dengan benar. Yang kedua, dapat menyebutkan ciri-ciri buku harian dengan tepat. Berikutnya, kalian dapat menyebutkan struktur teks buku harian dengan tepat. Dan kalian dapat menentukan struktur buku harian dengan tepat. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan coba kalian perhatikan. Coba katekno ya, gambar teks ing ngisor iki. Ing ngisor iki ana rong teks sing isine yaiku kegiatan sing dialami Nina, ya iki jenenge Nina. Ding dhuwur dhewe iku ditulisi waktu kedadiane. Ya. Terus ing ngisore ditulis sarentetan kedadian lan ana waktu lan sapa wae sing kelibat ing kedadian tersebut. Nah, teks buku iki diarani buku harian. Ya iki sing diarani buku harian. Nah, apa wae tegese lan ciri-cirine buku harian? Kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, murid-murid, saiki kita belajar mengidentifikasi teks buku harian atau mengidentifikasi teks buku harian. Yang pertama, tegese teks buku harian. Arti dari buku teks harian. Nah, apa sih buku harian itu? Buku harian iku buku kang isine catatan kedadian kang kita alami saben dinane. Kalebu sawijining jenise tulisan utawa teks kang asifat pribadi. Guna paedahe yaiku kena kanggo pangiling-iling utawa kenang-kenang. Jadi buku harian itu anak-anak adalah buku yang isinya catatan kejadian yang kita alami setiap hari. Jadi setiap hari kejadian yang kita alami itu bisa kita catat dalam buku yang namanya buku harian. Nah, buku harian tersebut termasuk salah satu tulisan atau teks yang bersifat pribadi. Jadi itu berisi tentang catatan harian kita secara pribadi ya, harusnya bersifat rahasia. Guna paedahe yaiku kena kanggo pangiling-iling utawa kenang-kenangan. Manfaatnya itu dapat dijadikan sebagai pengingat ketika kita sudah besar atau sudah dewasa, kita bisa melihat catatan-catatan kita, buku harian kita waktu kecil. Dan bisa menjadi kenang-kenangan kita. Nah, ciri-cirinya yang pertama, ciri-ciri teks buku harian ya, titikane teks buku harian itu artinya ciri-ciri teks buku harian. Yaitu pertama, awujud catatan ngenani kedadian saben dina. Jadi berwujud
catatan yang terjadi setiap hari. Kedadian kang diantarake minangka pengalaman pribadi kang nyoto. Jadi kejadian yang terjadi, yang dialami itu dari kejadian atau pengalaman pribadi, pengalaman diri kita sendiri yang benar-benar terjadi. Berikutnya menggunakan bahasa saben dina. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Berikutnya anak-anak, perhatikan coba gatekno ya teks buku harian ing ngisor iki. Jadi di bawah ini ada contoh buku harian yang dibuat oleh Nina. Yang pertama, ing dhuwur iki ditulis waktu kejadiane. Ya, iki waktu, dina lan tanggale iku ditulis ing dhuwur. Terus urutan kejadiane ditulis ing ngisor. Dina minggu iki kebenaran aku lan keluargaku kerja bakti. Kerja bakti ngresi lingkungan saubenge omah. Lan sak teruse iki cerita kejadian sing dilakoni Lina. Ing jerone iku ana cerita ya, cerita kejadiannya. Terus Nina juga bercerita tentang perasaannya. Jadi ketika jijik ya, kemudian urutan kejadian juga secara urut ya, dari awal hingga akhir. Begitu juga dengan yang ini. Jadi kegiatannya bagaimana dilakukan atau terjadi itu ditulis secara urut. Ini yang disebut dengan buku harian ya, contoh buku harian. Nah, saiki kita belajar tentang struktur teks buku harian atau bagian-bagian sing ana di jerone buku harian. Nah, yen kita kepingin nulis buku harian, iku kudu merhatekno struktur ing ngisor iki. Jadi ketika kita ingin menulis buku harian, itu harus memperhatikan 3 bagian di bawah ini. Yang pertama yaitu kedadian atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, rasa pangrasa, yaitu perasaan yang kita alami ketika mengalami atau ketika kejadian tersebut terjadi. Panemu pribadi, yaitu pendapat pribadi. Jadi pendapat kita soal peristiwa yang terjadi tersebut. Bisa pendapat kita atau juga pendapat orang lain yang kita dengar. Nah, kejadian ini peristiwa yang harus kita tulis atau kita ceritakan dalam buku harian. Itu yang pertama ada apa ya? Opo kejadian sing wis kita alami. Terus ing ngendi, di mana? Ing ngendi kejadian itu terjadi, di mana kejadian tersebut terjadi ya. Kapan? Jadi kapan kejadian itu kejadian itu terjadi di mana dan kapan. Setelah itu sopo, siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Kemudian genoyo, itu mengapa, kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Kepriye, dan itu bagaimana proses kejadian tersebut terjadi. Nah, itu kita ceritakan dalam buku harian tersebut ya. Jadi di dalam buku harian itu ada harus memuat opo, ingendi, kapan, sopo, genoyo, dan kepriye. Apa, di mana, kapan, siapa saja, mengapa kejadian terjadi, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi ya. Prosesnya itu diceritakan dalam buku harian tersebut secara rinci dan jelas. Kemudian rasa pangrasa, iki tadi saya jelaskan perasaan ketika kita mengalami kejadian tersebut. Ya, contohnya sedih, bunga itu senang ya. Kuciwa, kecewa, meresah ya, resah, gelisah. Wedi, takut, was-was ya. Kemudian khawatir dan lain sebagainya. Bisa guyub, senang, lain-lain.
Jadi perasaan yang kita alami ketika mengalami peristiwa yang terjadi yang kita ceritakan dalam buku harian. Berikutnya adalah panemu pribadi. Panemu pribadi ini adalah pendapat-pendapat yang ada di dalam buku harian. Ya, contohnya diawali dengan kata ngendikane. Ngendikane itu menurut orang lain, menurut ini, menurut bu guru, menurut bapak kepala sekolah dan lain sebagainya. Ngendikane itu. Kemudian menurutku, menurut pendapat pribadi kita ya, itu bisa juga sebagai panemu pribadi. Mulane itu juga pendapat pribadi dan lain-lain. Jadi ketika kita menulis buku harian itu harus memperhatikan 3 aspek ini ya, 3 bagian ini. Kedadean utawa peristiwa berupa apa, di mana, kapan, siapa saja, mengapa dan bagaimana. Kemudian ada perasaan yang dapat kita tuangkan dalam buku harian tersebut yang kita tulis. Ya, perasaannya bagaimana ketika mengalami kejadian tersebut. Dan panemu pribadi, yaitu pendapat yang ada di dalam buku harian tersebut. Agar lebih jelas anak-anak, sekarang kita akan belajar nentuake teks buku harian. Kita akan menentukan teks buku harian ya, strukturnya mana saja yang termasuk kedadean, mana saja yang termasuk roso pangroso dan panemu pribadi. Nah, di sini itu ada contoh teks buku harian anak-anak. Sekarang untuk menentukan mana itu yang kedadean, mana yang termasuk roso pangroso dan panemu pribadi, dari teks ini kita akan pelajari bersama-sama ya. Nah, kita ambil satu-satu teksnya dulu. Dari yang pertama, dina Sabtu iki sekolahanku ono kegiatan kerja bakti. Ini berarti kejadian ya, kedadean, karena itu bercerita tentang kegiatan yang terjadi dan waktunya. Kerja bakti resik lingkungan lan nandur kembang ing taman. Nah, ini contoh kegiatannya, termasuk kedadean. Ngendikane bapak kepala sekolah itu artinya kata bapak kepala sekolah keresikan iku wigati banget. Kata bapak kepala sekolah kebersihan itu penting sekali. Sekolah kang resik dadekake warga sekolah sehat. Dan ini adalah pendapat dari bapak kepala sekolah. Jadi ini termasuk panemu pribadi kita tulis di sini. Siswa putra kebagian gawa rabuk lan cetok. Wonten siswa putri kebagian gawa bibit kembang. Ini adalah termasuk kedadean ya. Jadi ini yang terlibat dalam kejadian tersebut. Termasuk kejadian. Aku seneng banget yang didhawuhi nandur kembang. Ini perasaan senang. Aku seneng banget. Ini perasaan ya anak-anak ya. Aku seneng banget kita tulis di roso pangroso. Abid nandur kembang ini tulisannya perasaannya si Nina yang nulis. Aku nandur kembang mawar lan melati. Ini kejadiannya. Tulis di kedadean. Kembang sing tak bibit saka tamanku ing omah. Ini terusannya cerita Nina. Kabeh siswa padha guyub rukun, gotong royong kerja bakti. Guyub rukun ini termasuk perasaan anak-anak. Jadi kita tulis di roso pangroso. Ngendikane Bu Ani, guyub rukun iku ndadekake swasana tentrem. Gotong royong ndadekake pegawean abot dadi enteng. Nah, ngendikane ini kata Bu Ani, yaitu berarti masuk panemu pribadi. Ya, ngendikane itu pendapat Bu Ani. Katanya Bu Ani, guyub rukun itu ndadekake suasana tentrem. Nah, itu anak-anak cara menentukan mana kedadean, mana roso pangroso dan panemu pribadi. Jadi kita pilah-pilah tadi dan dimasukkan ke dalam bagian-bagian sesuai dengan struktur teks buku harian yang sudah kita pelajari. Nah, itu anak-anak cara menentukan struktur teks buku harian. Ya, dari buku harian ini
kita tentukan mana yang termasuk kejadian, rasa pangroso, dan penemu pribadi. Sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa japri WA saya ya. Sebelumnya saya akan review dulu pelajaran kita pada hari ini dari awal tadi, agar kalian tidak lupa. Nah, tadi kita sudah mengenal buku harian, yaitu buku artinya buku kang isine catatan kejadian kang kita alami saben dino, yang kita alami setiap hari ya. Ciri-cirinya itu berwujud catatan kejadian setiap hari. Kemudian kejadiannya itu berupa kenyataan, jadi kejadian yang benar-benar kita alami dan menggunakan bahasa harian yang kita gunakan. Ini contoh buku harian ya bentuknya. Kemudian anak-anak sudah mengenal struktur teks buku harian ya. Ada kejadian, peristiwa, rasa pangroso, dan panemu pribadi. Untuk menentukan teks buku harian, struktur buku hariannya, ya kita bisa mencari dan membaca dulu teks buku hariannya, kemudian apakah termasuk kejadian, rasa pangroso, dan penemu pribadi. Itu pelajaran kita hari ini anak-anak, semoga bermanfaat ya. Untuk tugas di rumah anak-anak kalian kerjakan ya, kerjano teladan loro ing buku Wasis Jawa halaman 83. Di sini ono contoh buku harian sing ditulis Nina ya. Terus tentokno struktur teks buku harian ini Nina sing ditulis Jumat 8 April 2016 iki. Jadi dari teks buku harian ini anak-anak tentukan mana yang termasuk kejadian, rasa pangroso, dan penemu pribadi. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi tentunya kalian sudah bisa ya. Kerjakan dengan penuh semangat anak-anak. Jika sudah nanti bisa dikirim ke WA saya seperti biasa. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Yang sakit saya doakan segera cepat sembuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.